Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwah sekalian, dalam video singkat ini saya ingin berbagi bagaimanakah langkah agar kita bisa membaca dan memahami Arab gundul. Sebetulnya mudah ya, hanya diperlukan 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan suatu bentuk kata atau sigot. Artinya langkah awal itu kita harus mengenal suatu kata terlebih dahulu ya. Apakah kata tersebut termasuk isim ya, isim itu secara mudahnya adalah kata benda, ataukah fiil ya, kata kerja, ataukah huruf kata sambung. Setelah itu kita menentukan apakah kata tersebut termasuk jamid ataukah mustaq. Jamid itu adalah tidak diambil dari kata yang lain, sedangkan mustaq ya diambil dari kata yang lain. Memahami jamid dan mustaq ini penting ya untuk dilakukan agar ketika kita mengamati suatu kata, kalau jamid berarti cukup kita mengetahuinya dari mufrodat ya atau kosakata ya yang kita lihat di kamus. Sedangkan mustaq itu tidak cukup ya dilihat dari kamus, tetapi kita harus menelusurinya di dalam ilmu tasrif ya, sehingga untuk langkah pertama ini diatasi dengan 2 ilmu, yaitu ilmu mufrodat dan ilmu tasrif. Lalu langkah yang kedua, mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat atau yang disebut dengan mauqi. Ketika kata-kata itu sudah tersusun dalam satu kalimat, kita harus memahami struktur kalimatnya. Kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut memiliki posisinya masing-masing. Ya, misalnya suatu kata itu menjadi subjek, pelaku ya atau fa'il, atau misalnya menjadi objek. Nah, nanti posisi-posisi kata ini memiliki hukum-hukumnya ya yang akan berpengaruh pada kondisi akhiran suatu kata. Nah, ini dijawab oleh ilmu nahu ya. Nah, kemudian setelah itu langkah yang ketiga adalah menerjemahkan ya sesuai dengan prinsip-prinsip penerjemahan. Ya, nah caranya adalah dengan menggabungkan ya ketiga ilmu tersebut. Karena dari mufrodat kosakata itu kita mengetahui makna dasar dari suatu kata. Lalu kemudian di dalam ilmu tasrif juga ada makna-makna tertentu sesuai dengan pola-polanya. Ya, dan dengan ilmu nahu juga ya, struktur kalimat yang kita terjemahkan masing-masing posisi katanya itu memiliki makna tersendiri. Ya, nah sehingga dengan menggabungkan ketiga ilmu ini kita akan menerjemahkan dengan benar. Ya. Nah, mari kita coba bahas di dalam contoh ya. Misalnya saya berikan contoh di sini ya, satu kalimat ya, akhadha at-thalibu al-qalama. Ya, nah tahap pertama kita harus menentukan sigot ya masing-masing kata ya dalam contoh ini. Yang pertama akhadha. Nah, akhadha ini termasuk mustaq ya karena dia diambil dari kata yang lain atau punya pecahan katanya, sehingga dia bisa ditelusuri dalam ilmu tasrif. Ketika kita menelusurinya, akhadha itu termasuk fi'il madi ya, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kemudian at-talibunya itu juga mustaq karena dia punya pecahan ya, diambil dari kata yang lain, berasal dari talaba yatlubu ya, talaban talibun. Nah, talibun itu atau at-talibu itu kalau kita gunakan alif lam, dia termasuk isim fa'il, bentuknya isim fa'il
di dalam ilmu tasrif itu. Sedangkan al-qalamanya jamid, dia tidak punya pecahan, tidak diambil dari kata yang lain, sehingga tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif, cukup dari ilmu mufradat ya, dari kamus kita lihat terjemahnya, misalnya pulpen, ya sudah selesai. Itu yang jamid itu. Nah, langkah kedua ya, menentukan i'rab. Ya, posisi kata dalam kalimat. Ya, akhadha itu dia kata kerja aktif ya, atau predikat. Ya, kalau dalam bahasa kita ya sebagai predikatnya, kata kerjanya yang aktif itu artinya yang diketahui pelakunya, sehingga harus ada pelakunya, harus disebutkan. Nah, at-thalibunya adalah pelaku ya, disebut dengan fa'il. Nah, ketika kita membaca at-thalibu ya, kalau dari at-thalibu ya, to-nya kenapa dibaca to, lalu li-nya tadi sudah dijawab melalui sigot, yaitu isim fa'il. Ya, isim fa'il itu polanya thalibun, jadi at-thalibu. Nah, sedangkan untuk harokat akhirnya itu kan bisa berubah, bisa thalibu, bisa thaliba, bisa thalibi. Nah, di sini dibaca thalibu ya domah, karena karena domah itu tanda marfu. Nah, marfu itu adalah hukum yang berlaku pada fa'il, pelaku. Jadi setiap kali kita menemukan fa'il atau pelaku, ya maka fa'il itu hukumnya harus marfu. Dan di antara tanda marfu itu dhamma, maka kita harus membaca at-thalibu. Tidak boleh at-thaliba atau at-thalibi. Ya, itu dari segi i'rabnya, sehingga kita bisa membaca akhadha at-thalibu. Nah, sedangkan al-qalamanya itu maf'ul bi objek. Nah, objek itu hukumnya harus mansub ya, tanda mansubnya itu fathah. Jadi akhirannya itu harus berharokat fathah, al-qalama. Tidak boleh dibaca al-qalamu, al-qalami. Ya, karena dia termasuk objek. Ya, jadi untuk menentukan i'rab ini sebetulnya dengan kita memahami maknanya, akhadha itu artinya mengambil, thalibu itu murid, kolam itu pulpen, berarti kita bisa menentukan yang mengambil siapa, lalu yang diambil siapa. Yang mengambil kan berarti dia pelaku, yang diambil berarti objek. Nah, karena thalibunya yang mengambilnya, ya, maka kita harus membacanya dhamma at-thalibu. Sedangkan kolamanya karena objek, kita harus membaca al-qalama. Ya, nah maka langkah yang ketiga ketika kita sudah memahami pembentukan suatu kata ya, posisi kata dalam struktur kalimat, maka kita akan menerjemahkan ya. Berikutnya adalah dengan penerjemahan yang benar ya, dengan memperhatikan tadi mana pelaku, mana objek. Nah, sehingga kita harus mengalihkan strukturnya itu ke dalam bahasa terjemahan. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu harus susunannya subjek, predikat, objek. Ya, harus mendahulukan subjek. Kalau di dalam contoh Arab ini kan predikatnya didahulukan. Nah, ketika kita terjemahkan harus subjek dulu, sehingga kita menerjemahkannya seorang muridnya dulu, baru telah mengambil. Nah, pulpennya menjadi objek di akhir, karena harus sesuai dengan struktur bahasa terjemahan. Ya, nah begitu ya contoh bagaimana cara membaca dan memahami Arab gundul. Soal di dalam buku saya ini ya, metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul ini dibahas secara lengkap latihan-latihannya dan seluruh teori yang diperlukan ya untuk memiliki kemampuan ini. Luas sekalian, bagi yang ingin memiliki ya buku ini bisa langsung menghubungi nomor saya sebagaimana tertera di dalam gambar ini. Ikhwas sekalian, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.